Aku menatap pantulan diriku di cermin. 15 tahun? 15 tahun aku menjadi Nyonya Bima di rumah yang tenang dan hangat ini. Rambutku mungkin sudah diselingi uban halus, tapi senyumku masih sama. Senyum seorang istri yang merasa lengkap. Mama, dasi papa mana? Suara Raka, anak sulungku yang kini duduk di bangku kuliah, memecah lamunanku. Dia adalah versi mini Bima. Tampan, penuh perencanaan, dan sedikit cerewet. Aku berjalan ke lemari, mengeluarkan dasi biru tua kesukaan suamiku. Papa sudah di mobil, Rak. Nanti telat, kataku sambil melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 7 tepat. Bima, suamiku, adalah arsitek sukses. Dia pria yang baik, sangat baik. Hingga terkadang kebaikannya itu terasa seperti sebuah dinding es di hatiku. Tentu saja, aku tahu kenapa. 20 tahun lalu, sebelum kami menikah, ia sudah memiliki keluarga lain, istri pertamanya, Dewi. Bima memang pria berpoligami, sebuah fakta yang sudah menjadi rahasia umum di lingkaran kami, meski kami selalu menjaga jarak sempurna. Aku, Anggun, adalah istri kedua. Rumahku dan rumah Dewi berjarak puluhan kilometer, dibatasi jalan tol dan janji tak tertulis bahwa kami tidak akan pernah saling bersinggungan. Itu adalah perjanjian yang dibuat Bima untukku. Ia menjamin bahwa kehidupanku akan sepenuhnya mandiri dan damai. Dan memang begitu adanya. Kami punya 2 anak, Raka dan Sinta. Kami punya rumah 2 lantai dengan taman yang asri. Bima selalu memenuhi semua kebutuhanku, baik materi maupun emosi, sejauh yang ia bisa berikan. Anggun, hari ini kamu ada arisan? Tanya Bima saat ia mencium keningku di ambang pintu. Aku menggeleng. Tidak, hari ini aku hanya ingin membaca. Akhir pekan ini kamu menginap di sini kan? Pertanyaan itu, setelah 15 tahun, masih terasa seperti sebuah tes. Bima memegang tanganku, matanya yang teduh menatapku lembut. Tentu, aku sudah janji mengajak Sinta ke kebun binatang. Kamu tahu, jadwal kantor Dewi sedang padat minggu ini. Aku harus memastikan semuanya seimbang. Semuanya seimbang. Kalimat itu selalu menjadi mantra Bima, menjaga keseimbangan antara 2 kehidupan, 2 rumah, dan 2 hati. Aku tahu, ia mencintaiku, tapi aku juga tahu ia tidak bisa meninggalkan Dewi, ibu dari anak-anaknya yang lebih dewasa. Aku melepaskan tangannya dan tersenyum. Senyum yang kubuat sedikit lebih lebar dari biasanya. Baiklah, hati-hati di jalan, jangan lupa sarapan yang kubuatkan tadi. Setelah mobil Bima menghilang di balik gerbang, aku berdiri di teras. Aku menghirup nafas dalam-dalam, merasakan ketenangan pagi yang dingin. Ya, ini rumahku, ini kebahagiaanku. Hubunganku dengan Bima, meskipun berstatus istri kedua, terasa lebih stabil, lebih terencana, dan jujur saja, jauh lebih damai daripada yang pernah kubayangkan. Aku tidak pernah bertemu Dewi, maduku. Aku tidak pernah menginjakan kaki di rumah pertamanya. Dan yang paling penting, aku tidak pernah lagi mendengar nama mendiang ibu mertua. Seorang wanita keras yang tidak pernah menyetujui pernikahanku dengan Bima. Kehidupanku sempurna. Setidaknya, begitulah yang aku pikirkan. Sampai ponselku berdering. Itu adalah Bima. Anggun, kamu harus ke kantor notaris sekarang. Ada surat penting dari ibu yang harus kamu hadiri. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Ibu mertua sudah meninggal 2 tahun lalu. Surat apa yang mendadak muncul? Dan kenapa harus aku? Perasaan damai yang kurasakan semenit yang lalu tiba-tiba menguap, digantikan firasat dingin yang menusuk. Seolah ada retakan besar yang baru saja muncul di sepotong surga yang susah payah kubangun ini. Aku duduk di sofa ruang tamu, mencoba menenangkan debaran yang tak mau berhenti. Aku memutar-mutar ponselku di tangan, mengabaikan panggilan Bima yang terus masuk. Kenapa aku harus hadir di kantor notaris untuk urusan mendiang ibu? Selama hidupnya, wanita itu tidak pernah menganggapku ada. Dia bahkan menolak menghadiri pernikahan kami dan menyebutku sebagai perusak keluarga anaknya. Untuk apa Anggun datang? Aku menghubungi Bima melalui pesan teks. Bima, ada apa? Bisakah kamu urus ini sendiri? Aku tidak punya urusan dengan ibu.
Tidak bisa, Anggun. Ini menyangkut hakmu dan status rumah kita. Tolong datang, sekarang juga. Aku akan menjelaskan di sana. Kata-kata hakmu dan status rumah kita terasa seperti sambaran petir. Apakah ibu mertua, bahkan setelah meninggal, masih berusaha mengambil yang menjadi milikku? Aku akhirnya menyerah. Aku berganti pakaian dan meminta Raka menjaga Sinta. Di dalam taksi menuju gedung mewah Notaris Hidayat, perutku terasa diaduk-aduk. Aku tidak takut kehilangan harta, tapi aku takut kehilangan stabilitas yang rasa kupastikan dalam hidupku. Ketika aku melangkah masuk ke ruang konferensi Notaris Hidayat, pemandangan itu menghantamku seperti gelombang pasang. Di meja bundar besar itu, sudah duduk Bima dengan wajah tegang. Di sampingnya, duduk seorang wanita yang hanya kulihat dari foto pernikahan lama. Dewi, Maduku, istri pertama Bima. Dewi masih terlihat anggun, dengan wajah yang menunjukkan kelelahan dari tahun-tahun yang lebih panjang dalam pernikahan itu. Di sebelahnya, duduk seorang wanita paruh baya lain, Mbak Reni, kakak iparku, dengan tatapan dingin yang sama sekali tidak bersahabat. Semua mata tertuju padaku. Selama 20 tahun, kami berhasil menghindari pertemuan ini. Aku merasa telanjang, seperti pendatang tak diundang. Anggun, syukurlah kamu datang, ujar Bima, suaranya terdengar lega bercampur gugup. Aku tidak menjawabnya, hanya mengangguk tipis ke arahnya. Aku bahkan tidak berani menatap Dewi. Aku duduk di kursi terjauh dari mereka. Notaris Hidayat, pria berjas rapi, membersihkan tenggorokannya dan membuka map kulit tebal. Baiklah, Bapak Bima dan Nyonya-Nyonya, kita berkumpul di sini untuk mendengarkan pembukaan surat wasiat tambahan yang dibuat almarhumah Nyonya Wimala 2 bulan sebelum beliau berpulang. Hening menyelimuti ruangan. Aku meremas ujung rokku, mencoba tampak setenang mungkin. Dalam surat wasiat sebelumnya, aset-aset almarhumah sudah didistribusikan. Namun, wasiat tambahan ini secara spesifik mengatur properti dan aset yang berhubungan dengan status pernikahan kedua Bapak Bima, yaitu rumah yang saat ini ditempati Nyonya Anggun. Jantungku mencelos. Aku benar, ini tentang rumahku. Notaris melanjutkan dengan suara berat dan tanpa emosi. Almarhumah Nyonya Wimala mencintai semua cucunya, tanpa terkecuali. Beliau khawatir jika kedua rumah tangga Bapak Bima terpisah jauh, komunikasi antar cucu tidak akan terjalin baik. Oleh karena itu, beliau menetapkan satu syarat yang mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Notaris berhenti, menatapku, lalu menatap Dewi. Syaratnya adalah sebagai imbalan atas hak penuh dan kepemilikan mutlak Nyonya Anggun atas rumah dan asetnya, Nyonya Anggun diwajibkan pindah dan tinggal bersama Nyonya Dewi di rumah utama almarhumah, setidaknya selama 2 tahun, efektif 1 minggu setelah pembukaan surat wasiat. Dek, kepalaku berdengung. Pindah, tinggal bersama Dewi, di rumah yang penuh dengan sejarah Bima dan istri pertamanya. Itu adalah hukuman, bukan wasiat. Dewi yang tadinya diam, tiba-tiba tertawa kecil, tawa pahit yang membuatku merinding. Aku sudah bilang, ini gila Bima, desis Dewi tanpa menoleh ke arahku. Bima terlihat pucat. Dia menoleh kepadaku, matanya memancarkan keputusasaan. Aku akhirnya menatap Dewi. 20 tahun penghindaran berakhir di sini, di mana kami berdua terikat oleh surat wasiat seorang wanita yang membenciku. Aku berdiri, nafasku terengah-engah. Ini tidak masuk akal. Ini adalah pemaksaan. Notaris Hidayat menutup mapnya dengan bunyi klik yang tegas. Maaf Nyonya Anggun, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka rumah yang Anda tempati saat ini termasuk isinya akan otomatis dihibahkan kepada yayasan sosial. Keputusan ada di tangan Anda Nyonya, tapi waktu Anda hanya 1 minggu. Aku menatap Bima. Dia adalah suamiku, dia yang berjanji akan menjagaku. Tapi saat ini, dia hanya menatap lantai tak berdaya menghadapi warisan ibunya. Aku harus pindah ke rumah Maduku. Setelah 20 tahun hidup terpisah. Setelah meninggalkan kantor notaris, aku menolak ajakan Bima untuk bicara. Aku ingin sendirian, mencerna fakta bahwa rumah yang selama ini kusebut surga akan diambil paksa kecuali aku mau menukar kedamaianku dengan neraka, tinggal bersama Maduku, Dewi.
Malam itu meja makan terasa hening. Sinta, putri remajaku yang polos, sibuk bercerita tentang PR sekolahnya. Namun suaraku tersangkut di tenggorokan setiap kali aku mencoba menanggapi. Bima mengikuti langkahku ke kamar. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang tak terhingga. "Anggun, dengarkan aku," bisiknya. Suaranya parau. "Aku minta maaf. Aku tidak tahu ibu bisa sekejam ini. Dia tahu persis apa yang paling kamu hindari." Aku menoleh. Tatapanku menusuk. "Tentu saja dia tahu, Bima. Itulah tujuannya. Ibu mertuamu ingin melihatku hancur. Dia ingin membuktikan bahwa pernikahan ini adalah kesalahan bahkan dari dalam kuburnya." Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bima terdengar putus asa. "Menolak dan kehilangan rumah ini. Anak-anak sudah terlalu nyaman di sini." "Kehilangan rumah atau kehilangan akal sehatku, Bima? Mana yang lebih buruk?" Aku berjalan mondar-mandir. "Bayangkan, aku harus berbagi dapur, berbagi ruang tamu, bahkan mungkin berbagi udara dengannya. Wanita yang selama 20 tahun aku hindari, kini aku harus hidup di bawah atap yang sama dengannya." Aku ingat tatapan Dewi di kantor notaris. Itu bukan tatapan amarah, melainkan tatapan lelah yang penuh kebencian sunyi. Ia juga terperangkap, dan kini aku harus menjadi tawanan bersamanya. "Aku sudah bicara dengan pengacara, Anggun. Wasiat ini sah dan mengikat. Jika kita menolaknya, kita kehilangan segalanya. Rumah ini termasuk semua aset atas nama ibu yang pernah kamu gunakan untuk renovasi." Bima menghela nafas. "Kita harus pindah." Aku jatuh terduduk di tepi ranjang. Pindah. Dalam 1 minggu. Aku harus membongkar 15 tahun kehidupanku yang tenang. "Bagaimana dengan Raka dan Sinta?" tanyaku dengan suara bergetar. "Mereka akan tinggal bersama kita di sana, di rumah utama yang seharusnya milik Dewi dan anak-anaknya. Bagaimana mereka akan beradaptasi dengan keluarga besar yang belum pernah mereka kenal ini?" Keesokan harinya aku mengumpulkan semua keberanianku dan memberitahu Raka serta Sinta. Reaksi Raka, si sulung yang bijaksana, sangat dewasa. "Mama, kalau itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah ini, kita ikuti saja," katanya meskipun matanya tampak muram. Namun Sinta, putriku yang berusia 10 tahun, menangis histeris. "Aku tidak mau pindah, aku tidak mau bertemu Tante Dewi. Apa dia akan jahat pada kita, Ma?" Mendengar ketakutan anakku, aku merasa hati kecilku dicabik-cabik. Aku memeluknya erat. "Tidak sayang, Mama tidak akan membiarkan siapa-siapa menyakitimu. Kita akan pindah, tapi itu hanya sementara. Mama janji, ini hanya 2 tahun." Saat aku mulai mengemasi kotak-kotak pertama, aku menemukan sebuah foto lama yang terselip di laci. Foto pernikahan kami, Bima dan aku. Aku ingat betapa bahagianya kami meskipun tahu jalan di depan tidak akan mudah. Aku sadar, jika aku menolak wasiat ini, aku tidak hanya kehilangan rumah, tapi aku memberikan kemenangan mutlak pada ibu mertua. Aku akan dicap pecundang, istri kedua yang tak berdaya. No, aku tidak akan menyerah. Aku akan pindah. Aku akan tinggal di rumah maduku. Aku akan menjalani 2 tahun itu, menjaga anak-anakku dan memastikan bahwa Dewi serta bayangan ibu mertua tidak akan pernah bisa mengambil kebahagiaan sejati dari keluargaku. Ini bukan lagi tentang rumah, ini tentang harga diriku sebagai seorang istri dan ibu. Aku menghubungi Bima. Suaraku tegas dan dingin. "Katakan pada Dewi kita akan pindah hari Minggu. Aku ingin kamar terbaik di sana. Dan Bima, ingat baik-baik. Aku datang bukan sebagai tamu. Aku datang sebagai istri sah. Dan rumah itu kini milik kita berdua." Aku mengakhiri telepon. Minggu ini aku akan melangkah masuk ke medan pertempuran rumah tangga yang paling gila. Minggu pagi terasa seperti hari pemakaman, bukan hari pemindahan. Mobil pick-up yang mengangkut barang-barang kami berderit pelan memasuki pekarangan rumah utama yang juga merupakan rumah mendiang ibu mertua. Rumah itu megah, bergaya kolonial, tetapi suasananya sangat berbeda dari rumah kami yang hangat. Aura di sana terasa dingin.
hening dan kaku, seperti sebuah museum yang menyimpan banyak rahasia pahit. Bima terlihat cemas, bolak-balik memeriksa barang-barang kami. Raka membantu menurunkan koper dengan wajah datar. Sementara Sinta, putriku yang berusia 10 tahun, memelukku erat, matanya membesar karena takut. "Mama, rumah ini besar sekali," bisiknya, seolah takut suaranya didengar oleh tembok-tembok tebal. Aku memaksakan senyum meskipun hatiku mencelus. "Iya sayang, tapi kita akan membuatnya hangat. Kita akan buat ini rumah kita juga." Saat Bima sedang memberi instruksi kepada kuli angkut, sebuah pintu kayu jati terbuka dari dalam. Dewi berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun rumah yang rapi, dengan lengan disilangkan di dada. Di sebelahnya berdiri Gani, anak sulungnya yang sebaya Raka, yang menatap kami dengan ekspresi campuran antara penasaran dan permusuhan. Ini adalah konfrontasi tatap muka kedua kami, dan yang pertama di medan perang yang sebenarnya. Dewi tidak menyambut. Dia hanya mengamati, tatapannya menyapu koper-koper kami seolah itu adalah sampah. Aku melepaskan pelukan Sinta dan melangkah ke depan. Dadaku dibusungkan. Aku harus menunjukkan bahwa aku datang sebagai pemilik, bukan penyusup. "Selamat siang, Mbak Dewi," sapaku dengan suara tegas dan sedikit serak. Dewi hanya mengangguk tipis, seolah menyapaku adalah tugas yang membebani. "Anggun, barang-barangmu sudah sampai. Aku sudah menyiapkan kamar di lantai atas yang bersebelahan dengan kamarku." Kata-katanya langsung memicu alarm dalam diriku. Bersebelahan dengan kamarnya, itu berarti pengawasan penuh. "Terima kasih, Mbak," balasku dengan senyum yang dipaksakan. "Tapi aku sudah meminta Bima untuk memastikan kami mendapat kamar di sayap timur, di lantai dasar, dekat taman belakang. Sinta punya alergi jika terlalu tinggi." Aku sengaja membuat alasan yang tak terbantahkan. Wajah Dewi sedikit menegang. Dia jelas tidak menduga aku akan datang dengan rencana dan tuntutan. "Kamar di lantai dasar adalah ruang kerja mendiang ibu mertua. Itu tidak boleh diganggu," balas Dewi Kolat. "Wasiat ibu mertua bilang kami harus tinggal di rumah ini, Mbak Dewi," potongku mata menatap lurus ke matanya. "Tidak ada ketentuan yang melarang ruang kerja itu diubah menjadi kamar tidur sementara. Aku akan memastikan tidak ada satupun barang ibu yang hilang, tapi anak-anakku harus nyaman." Keheningan kembali mencekik. Bima, yang baru datang, terlihat seperti ingin tenggelam ke dalam tanah. Gani, anak Dewi, akhirnya angkat bicara. Suaranya dipenuhi arogansi seorang pewaris sahsahnya. "Tante, kenapa tidak cari saja apartemen lain selama 2 tahun? Kenapa harus merepotkan semua orang di sini?" Sinta, yang sedari tadi bersembunyi di belakangku, tiba-tiba menarik ujung bajuku. Raka, berdiri tegak di sampingku, menatap Gani dengan sorot mata yang menantang. "Kami tidak merepotkan. Kami menuruti wasiat yang dibuat nenekmu," jawab Raka dengan tenang tapi tajam. Aku menyentuh bahu Raka, isyaratku agar dia menahan diri. Aku menoleh kembali ke Dewi. "Aku tidak datang untuk merusak, Mbak Dewi. Aku datang karena wasiat. Aku akan tinggal 2 tahun. Tapi selama 2 tahun itu, aku butuh batasan. Rumah ini besar, dan kita harus hidup tanpa saling mengganggu demi Bima dan anak-anak kita bersama." Dewi menghela nafas. Kekalahan kecil tercetak di wajahnya. Dia menyadari, aku bukanlah Anggun yang mudah diintimidasi seperti yang dia bayangkan. "Baiklah," katanya datar. "Ambil kamar itu. Tapi kau yang bertanggung jawab penuh atas semua kerusakan yang terjadi di sayap timur." Saat aku memimpin Raka dan Sinta menuju sayap timur, aku merasa lega sekaligus terbebani. Kemenangan kecil ini memakan energi berusaha luar biasa. Saat kami melangkah melewati koridor panjang, aku melihat sebuah foto besar tergantung di dinding. Foto pernikahan Bima dan Dewi. Wajah Bima di foto itu tampak lebih muda dan senyumnya terasa lebih bahagia. Apakah aku membuat keputusan yang benar? Aku harus membuat pertahanan di sini. Aku tidak boleh hancur dalam 2 tahun ini. Rumah ini mungkin milik mereka, tapi jiwa dan jiwa anak-anakku adalah milikku. Pagi pertamaku di rumah utama terasa sesak. Meskipun kamar di sayap timur itu luas, baunya yang samar-samar seperti lavender dan kapur barus mengingatkanku
bahwa ini dulunya adalah ruang pribadi ibu mertua, seorang wanita yang secara aktif menolak kehadiranku di dunia ini. Aku bertekad untuk menciptakan rutinitas normal. Aku ingin anak-anakku melihat bahwa mama mereka tidak takut. Aku bangun lebih awal, membawa Sinta dan Raka ke dapur utama. Dapur itu luar biasa besar, dengan 2 set kompor dan 3 wastafel. Aku segera mengambil bahan-bahan yang kubawa dari rumah lama, telur, roti, dan selai favorit Raka. Aku ingin membuat aroma masakan kami mengusir hawa dingin di rumah ini. Saat aku sedang memecahkan telur, langkah kaki yang berat terdengar mendekat. Itu adalah Mbak Reni, kakak iparku, yang tinggal tidak jauh dari sini dan memiliki akses penuh ke rumah ini. Wajahnya pagi itu sekeras batu granit. "Anggun, kamu sudah bangun?" sapanya. Tanpa ada nada ramah, matanya langsung tertuju pada meja makan. Aku tersenyum seramah mungkin. "Iya, Mbak. Aku sedang menyiapkan sarapan untuk anak-anak. Mau kopi?" Mbak Reni tidak menjawab. Dia berjalan ke meja dan matanya menyipit ke arah piring keramik putih polos yang baru saja kuletakkan untuk Raka. "Peralatan ini dari mana?" tanyanya. Suaranya pelan tapi menusuk. "Oh, ini piring-piring yang kuambil dari lemari atas. Aku suka. Desainnya klasik." Jawabku santai. Mbak Reni menghela napas panjang, seolah aku baru saja melakukan pelanggaran besar. "Anggun, piring-piring itu bukan untuk dipakai sehari-hari. Itu set warisan dari ibu. Kami hanya mengeluarkannya saat lebaran atau acara keluarga besar. Di rumah ini, kami punya aturan dan tradisi." Tanganku yang sedang membalik telur berhenti. "Aturan? Tradisi?" "Maaf Mbak Reni, aku tidak tahu," kataku, mencoba menjaga nada bicaraku tetap sopan. "Bima memang bilang begitu, tapi Bima tidak hidup di sini selama 20 tahun terakhir, Anggun. Kami yang menjaganya, kami yang menjalankan wasiat ibu. Piring itu memiliki nilai emosional yang tak ternilai." Mbak Reni menunjuk lemari lain. "Kamu bisa gunakan set porselen biru itu. Itu yang dibeli Dewi 2 tahun lalu. Itu yang layak kamu dan anak-anakmu gunakan." Aku merasa direndahkan. Aku bukan hanya dipaksa pindah, tapi bahkan piring makanku pun harus yang dibeli istri pertama. Aku merasa seperti anak kecil yang baru datang ke rumah kakek nenek. Harus tunduk pada hierarki tak terlihat. "Baiklah, aku akan ganti," kataku, berusaha menahan emosi. "Bagus. Satu lagi. Kompor yang sedang kamu pakai itu adalah kompor utama. Kami biasa memakainya setelah jam 8 pagi, karena sebelumnya, Dewi akan membuatkan sarapan untuk Bima dan cucu-cucunya yang sering menginap." Aku menatap jam. Baru pukul 7.15. "Jadi, aku tidak boleh memasak sebelum jam 8? Tanyaku, kini dengan nada sinis yang tak bisa kusimpan lagi. Mbak Reni mengangkat bahu, tatapannya menyiratkan superioritas. "Terserah. Tapi di rumah ini, ketenangan pagi hari adalah yang utama. Kau tahu, kedatangan kalian sudah cukup mengubah ritme kami yang sudah nyaman." Saat Mbak Reni berlalu meninggalkanku sendirian di tengah dapur yang megah, aku merasa seolah seluruh rumah ini menertawakanku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tidak boleh marah. Ini adalah perang psikologis. Tiba-tiba, Bima muncul. Dia sudah berpakaian rapi, siap berangkat ke kantor. "Ada apa, Anggun? Kenapa Mbak Reni terlihat kesal?" tanyanya. Aku menceritakan insiden piring dan kompor. Bima hanya menghela napas, gestur yang sangat kukenal, gestur pria yang memilih untuk menghindari konflik. "Anggun, sudahlah. Mereka memang begitu. Mereka sentimental dengan barang-barang ibu. Mereka tidak bermaksud jahat, hanya terbiasa. Kamu harus bersabar, sayang." "Bersabar?" Aku meletakkan spatula dengan keras. "Mereka memberiku piring bekas yang dibeli istri pertamamu dan membatasi waktu memasakku di dapur rumah ini, Bima. Mereka tidak melihatku sebagai keluarga. Mereka melihatku sebagai penyusup yang harus diatur." Bima memegang tanganku. "Aku tahu ini sulit, tapi kita di sini demi rumah itu, Anggun. Kita hanya perlu bertahan 2 tahun, demi Raka dan Sinta." Dia berjanji akan menjamin kebahagiaan kami. Namun, di rumah besar ini, aku mulai merasa bahwa Bima hanyalah boneka yang tak berdaya di hadapan tradisi keluarga yang dipimpin oleh mendiang ibu mertuanya dan sekarang dijalankan oleh Dewi dan Mbak Reni. Aku tahu, jika aku tidak segera melakukan perlawanan, mereka akan mengisolasi kami dan membuat 2 tahun ini menjadi siksaan tak berakhir. Aku harus melawan, tapi dengan cara yang elegan tanpa melanggar aturan wasiat.
2 hari berlalu. 2 hari penuh dengan peraturan tak terucap dan pandangan merendahkan. Aku dan anak-anak makan dengan piring porselen biru yang terasa asing. Kami bergerak dengan hati-hati, takut melanggar batasan-batasan tak terlihat yang ditegakkan oleh Dewi dan Mbak Reni. Suatu hari, aku mendengar tawarannya di ruang tengah. Itu adalah Bima yang sedang berbicara dengan Dewi dan cucu-cucunya. Aku merasa ada jurang yang menganga, memisahkan kehangatan yang mereka bagi dengan isolasi yang kurasakan di sayap timur. Aku menyadari satu hal. Bima tidak akan melindungiku. Dia terlalu sibuk menjaga keseimbangan yang dia ciptakan sendiri. Jika aku ingin bertahan, aku harus menggunakan satu-satunya senjata yang kumiliki. Wasiat. Aku kembali ke kamar kami yang beraroma kapur barus. Sayap timur ini dulu adalah ruang kerja ibu mertua. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Sesuatu yang membuat ibu mertua ingin melindunginya dengan mewasiatkan bahwa aku harus tinggal di sini. Aku mulai membongkar. Bukan koper-koper kami, tetapi rak-rak buku dan laci meja kerja yang tertutup rapat. Bima pernah bilang, semua barang ibu sudah diamankan. Tapi aku tidak percaya. Di dalam laci terdalam meja kerja, aku menemukan sebuah kotak bujur sangkar berukir. Bukan perhiasan, bukan uang. Isinya adalah tumpukan surat-surat lama yang terikat pita usang. Surat-surat itu bukan ditujukan kepada Bima, melainkan kepada ibu mertua. Pengirimnya adalah seorang wanita bernama Ayu dan tanggalnya adalah 25 tahun yang lalu, 5 tahun sebelum Bima menikahiku. Aku membaca satu persatu. Isinya adalah curahan hati, permohonan maaf dan janji untuk menjaga rahasia besar. Maafkan aku, Bu Wimala. Aku tahu ini salah, tapi tolong lindungi anak ini. Bima tidak boleh tahu, dan Dewi tidak boleh curiga. Aku akan menjauh, demi ketenangan kalian. Tanganku gemetar. Siapa Ayu? Dan anak ini yang harus dilindungi Bima dari Dewi? Aku segera mencari nama Ayu di internet. Ayu ternyata adalah seorang karyawan magang yang pernah bekerja di perusahaan Bima, di bawah pengawasan langsung mendiang ibu mertua. Sebuah foto lama terselip di antara surat-surat itu. Foto ibu mertua, Ayu dan seorang anak laki-laki kecil usia kira-kira 5 tahun. Anak laki-laki itu memiliki mata yang sangat mirip dengan Gani, anak sulung Dewi. Tidak mungkin. Aku membandingkan foto Gani yang ada di ruang tamu dengan foto anak laki-laki di tanganku. Kemiripannya mencengangkan. Aku mulai menyusun potongan puzzle yang mengerikan. Ayu, seorang karyawan magang, memiliki hubungan rahasia dengan Bima. Ibu mertua melindungi rahasia ini dan memaksa Ayu menjauh. Anak laki-laki dalam foto sangat mirip dengan Gani. Aku segera memanggil Bima, memintanya pulang dengan alasan mendesak. Ketika ia tiba, aku menunggunya di kamar. Kotak kayu itu kubiarkan terbuka. Ada apa, Anggun? Kamu pucat sekali, tanya Bima cemas. Aku tidak menjawab, aku hanya mendorong surat dan foto itu ke hadapannya. Bima mengambil surat-surat itu, ekspresinya berubah dari bingung menjadi terkejut kemudian menjadi sangat ketakutan. Wajahnya memutih saat melihat foto anak laki-laki itu. Dari mana kamu dapat ini? Suaranya hampir seperti bisikan. Dari laci ibu di sayap timur, katanya semua barang sudah dibersihkan. Kenapa ibu mertua menyimpan surat-surat dari wanita bernama Ayu ini, Bima? Dan kenapa anak laki-laki ini mirip sekali dengan Gani? Tuntutku. Bima menutup matanya erat-erat, seolah ingin menghilangkan fakta itu. Anggun, aku bisa jelaskan. Itu urusan masa lalu. Gani adalah anakku dengan Dewi. Apakah kamu yakin, Bima? Aku memegang foto itu. Surat ini mengatakan, Bima tidak boleh tahu. Artinya, anak itu disembunyikan darimu. Apakah mungkin, Gani bukan kandunganmu? Apakah Gani adalah anak Ayu yang diadopsi oleh Dewi dan didaftarkan sebagai anakmu, untuk menyelamatkan reputasi keluarga? Bima berduduk lemas di tepi ranjang, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak tahu lagi. Aku selalu berpikir Gani adalah anakku. Dewi tidak pernah memberitahuku apa-apa. Momen itu, momen pengakuan bahwa Bima tidak yakin dengan garis keturunannya sendiri, adalah momen paling dramatis. Ibu mertua, dalam usahanya menyatukan dua keluarga yang ia benci, justru menempatkanku di atas rahasia paling gelap yang ia perunti. Aku sekarang memiliki kartu as, senjata yang bisa menghancurkan stabilitas Dewi dan seluruh keluarga lama. Aku menatap Bima. Aku tidak akan menggunakan ini untuk menghancurkanmu, Bima. Tapi aku akan menggunakannya untuk melindungi anak-anakku dan diriku sendiri di rumah ini. Jika Dewi, atau siapapun,
mencoba mengusir atau merendahkanku lagi, aku tidak akan ragu-ragu membongkar rahasia ini ke publik. Malam itu, Bima meninggalkanku dalam kebingungan dan ketakutan yang mendalam. Dia berjanji akan menyelidiki kebenaran tentang Gani, tetapi raut wajahnya menunjukkan bahwa ia lebih takut pada rahasia itu daripada pada ancamanku. Aku tahu, aku tidak bisa hanya mengandalkan Bima. Aku harus bertindak. Keesokan paginya, aku memasuki ruang makan dengan percaya diri yang tidak kuduga bisa kumiliki. Aku meletakkan piring-piring porselen biru, pemberian Dewi, di meja. Tetapi ada satu perbedaan mencolok. Kali ini, aku duduk di kursi kepala meja yang biasanya diduduki oleh mendiang mertua. Dan sesekali oleh Dewi jika Bima tidak ada. Tindakan kecil ini adalah deklarasi perang tanpa kata-kata. Dewi dan Mbak Reni yang datang belakangan terdiam. Wajah Dewi seketika berubah kaku. "Anggun?" kata Dewi. Suaranya dingin dan terkontrol. "Apakah kamu salah duduk? Itu kursi yang selalu kami siapkan untuk ibu. Atau jika ibu tidak ada, untukku." Aku menatap Dewi dengan tenang. Ini adalah ujian pertamaku. "Oh, maaf Mbak Dewi," kataku, tersenyum sedikit. "Aku duduk di sini karena kursi ini terasa paling nyaman. Selain itu, bukankah Bima adalah kepala keluarga? Dan Bima tidak ada di sini. Jadi siapapun di antara kita yang menjadi representasi Bima bisa duduk di sini. Aku akan duduk di sini hari ini." Mbak Reni hendak menyelah, tetapi aku mengangkat tangan sedikit, menghentikannya. Aku mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap lurus ke mata Dewi. "Mbak Dewi, kita berdua terikat wasiat ibu mertua, kan? Wasiat ini memaksa kami berbagai rumah, dan aku datang dengan niat baik untuk menjaga kedamaian. Tapi, jika aku merasa kehidupanku di sini diganggu, atau jika anak-anakku merasa tidak nyaman, aku berhenti. Membiarkan ketegangan merayap di udara. Aku lalu melanjutkan. Suaraku sedikit berbisik, tetapi cukup keras untuk didengar oleh Mbak Reni. "Maka, mau tak mau aku akan mencari tahu motif sebenarnya di balik wasiat ini. Aku akan mencari semua jawaban, termasuk rahasia-rahasia lama yang mungkin membuat ibu mertua ingin memastikan aku berada di rumah ini, di sayap timur itu. Aku harap Mbak mengerti." Aku menekan kata-kata, motif sebenarnya, dan rahasia-rahasia lama. Aku tahu aku sudah menekan tombol yang tepat. Ekspresi Dewi berubah drastis. Ada kilasan kepanikan di matanya yang cepat ia sembunyikan dengan kemarahan. Mbak Reni mendadak batuk-batuk dan menunduk, menghindari kontak mata. Dewi mengambil tempat duduk di seberangku, bukannya memaksa aku pindah. Dia kalah dalam ronde ini. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Anggun," kata Dewi. Suaranya bergetar tipis. "Tapi rumah ini sudah punya aturan, dan motif ibu mertua sudah jelas. Menyatukan keluarga. Jangan mencari masalah yang tidak perlu." "Aku tidak mencari masalah, Mbak. Aku mencari ketenangan, sama sepertimu. Dan aku akan mendapatkannya dengan cara apapun yang harus kulakukan." Dari hari itu, perilaku Dewi berubah. Dia tidak lagi blak-blakan merendahkan, tetapi dia mulai melakukan sabotase emosional yang lebih halus. Makanan di dapur menghilang. Tagihan listrik di sayap timur mendadak membengkak tanpa alasan. Dan barang-barang pribadi Sinta sering berpindah tempat. Aku tahu, Dewi sedang menguji batas kesabaranku, dan dia sekarang sangat takut aku akan menemukan lebih banyak rahasia di sayap timur itu. Tujuanku kini jelas, bertahan dari sabotase Dewi dan menggali lebih dalam mengapa ibu mertua ingin aku tinggal persis di sayap timur itu,
tempat penyimpanan rahasia Gani. Aku harus membuktikan bahwa aku tidak hanya datang untuk tinggal, tapi untuk memimpin. Meskipun aku berhasil memenangkan perang kecil di meja makan, sabotase halus Dewi benar-benar menguras emosiku. Sinta mulai ketakutan setiap kali mainannya hilang. Dan Raka mulai frustasi karena buku-bukunya selalu berpindah tempat. Aku harus mencari tahu lebih banyak tentang Ayu, wanita dalam surat mertua, untuk memenangkan perang besar ini. Bima yang merasa sangat tertekan oleh keraguan mengenai Gani, akhirnya mendapatkan sedikit informasi. Anggun, aku sudah mencari tahu tentang Ayu. Dia meninggal 2 tahun setelah Gani lahir, karena penyakit, kata Bima. Malam itu di sayap timur. Wajahnya terlihat letih. Dia meninggalkan surat wasiat yang menyerahkan hak asuh penuh anaknya kepada ibu. Tunggu, potongku. Wasiat Ayu menyerahkan hak asuh penuh kepada ibu mertua, bukan padamu. Ini ganjil, Bima. Ibu adalah wali hukum Ayu di perusahaan. Dia yang mengurusinya. Atau, ujarku perlahan, mendekati inti masalah. Atau ibu mertuamu tahu Bima akan menikah denganku, dan ia takut jika Ayu meminta pertanggungjawabanmu, itu akan menghancurkan citra keluarga. Jadi dia mengambil alih anak itu, memberikannya kepada Dewi, dan memastikan Ayu tutup mulut. Bima terdiam. Dia tidak bisa menyangkal logika gelap ini. Aku mengambil kembali kotak kayu itu. Aku memeriksa kembali surat-surat Ayu, mencari sesuatu yang terlewat. Di lipatan salah satu surat, aku menemukan selembar kertas kecil yang sangat tipis, seukuran label. Itu adalah kwitansi bengkel yang sudah buram, bertanggal 20 tahun yang lalu. Kwitansi itu bukan hanya berisi nama bengkel, tetapi juga mencantumkan jenis mobil yang diservis. Sedan mewah milik ibu mertua. Mengapa kwitansi bengkel penting? Aku melirik kalender, 20 tahun yang lalu. Aku ingat, beberapa bulan sebelum Bima melamarku, Bima pernah mengalami kecelakaan mobil ringan yang menyebabkan ia harus dirawat. Aku memeriksa tanggal di kwitansi itu, membandingkannya dengan tanggal lahir Gani dan tanggal surat-surat Ayu. Aku menemukan korelasi yang mengerikan. Surat Ayu yang berisi janji menjauh dan melindungi anak ini dikirim sebelum minggu setelah Bima mengalami kecelakaan. Tanggal kecelakaan Bima berdekatan dengan tanggal servis mobil mertua di kwitansi itu. Aku menatap Bima, mataku memancarkan dugaan yang mencekam. Bima, kecelakaanmu 20 tahun lalu, apakah ibu mertua ada di lokasi? Bima mengerutkan dahi. Tidak, dia bilang dia di luar kota. Aku kecelakaan sendiri. Tapi kenapa kamu bertanya? Aku mulai berpikir, wasiat ini dan seluruh rahasia Ayu bukanlah untuk melindungi anak ini, melainkan untuk melindungi ibu mertua dari sebuah kesalahan besar. Aku menceritakan kecurigaanku, bahwa bukan Bima yang menabrak atau ditabrak, melainkan ibu mertua yang mungkin terlibat dalam sebuah insiden yang menyebabkan Ayu meninggal atau yang menyebabkan Bima celaka, lalu menggunakan status Ayu untuk menutupi kejahatan itu dan mendapatkan hak asuh Gani sebagai kompensasi. Kini, bukan hanya Dewi yang panik, tapi juga Bima. Ini terlalu jauh, Anggun. Itu hanya kwitansi bengkel, protes Bima. Suaranya naik. Tapi kenapa ibu mertuamu menyimpan kwitansi servis mobilnya di laci rahasia yang sama dengan surat pengakuan Ayu, Bima? Kenapa dia menyembunyikan ini darimu dan dari Dewi? Kita harus mencari tahu apa yang terjadi pada mobil ibu mertua pada tanggal itu. Aku tahu, jika aku bisa membuktikan bahwa mertua sengaja memasukkan insiden
atau bahkan terlibat dalam sesuatu yang serius, seluruh wasiat ini bisa dibatalkan atas dasar pemerasan emosional atau pemaksaan yang tidak etis. Aku kini memiliki tujuan baru, menemukan bengkel di kwitansi dan mencari tahu kerusakan apa yang terjadi pada mobil ibu mertua 20 tahun lalu. Ini adalah langkah yang sangat beresiko, karena jika aku salah, aku akan kehilangan tameng rahasia Gani dan menghadapi murka Dewi yang sesungguhnya. Sejak penemuan kwitansi bengkel, suasana di sayap timur semakin mencekam. Bima menjadi sangat gugup. "Anggun, hentikan ini," pinta Bima malam itu sambil memijat pelipisnya. "Kita sudah memiliki tameng, jangan mencari masalah yang lebih besar. Jika kamu menemukan sesuatu yang menghancurkan reputasi ibu, seluruh keluarga akan berbalik melawanmu, termasuk Mbak Reni dan Dewi. Anggun, apakah kamu tidak melihat? Selama kita menuruti, mereka akan terus menekan kita. Wasiat ini gila, dan aku yakin ada motif kriminal di baliknya." Balasku tegas. Aku tidak akan tinggal diam di bawah atap seorang wanita yang mungkin menyembunyikan kejahatan besar. Aku tahu Bima tidak akan membantuku. Aku harus bergerak sendiri. Keesokan harinya, aku mengumumkan di meja makan bahwa aku akan pergi ke supermarket yang jauh untuk mencari bahan-bahan diet Sinta yang tidak tersedia di dekat rumah. Alasan yang sempurna dan tak bisa disangkal. Mbak Reni yang kebetulan sedang sarapan menatapku dengan tatapan tajam. "Kenapa tidak minta Bima mengantar?" "Bima harus keluar kota hari ini, Mbak. Aku akan naik taksi online." Jawab aku santai. Meskipun di bawah meja, tanganku meremas kunci mobil. Aku tidak akan naik taksi online. Itu terlalu mudah dilacak. Aku akan membawa mobil lamaku yang jarang dipakai Bima dan disimpan di garasi paling belakang. Setelah memastikan Bima sudah benar-benar pergi dan Dewi sibuk di ruang kerja, aku diam-diam mengambil mobil lama itu. Jantungku berdebar kencang saat aku menyetir menjauhi gerbang, seolah aku adalah seorang tahanan yang melarikan diri. Bengkel di kwitansi itu terletak di kawasan industri tua, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bengkel itu kecil, penuh oli dan tampak kumuh. Aku menunjukkan kwitansi lama itu kepada seorang pria tua yang sedang membersihkan alat-alatnya, yang belakangan ku ketahui bernama Pak Budi, pemilik bengkel. "Pak, apakah Bapak ingat mobil mewah ini? Sedan warna gelap, Nyonya Wimala?" Tanyaku, menyebut nama mertua. Pak Budi menyipitkan mata, menatap kwitansi yang sudah pudar. Ia tampak berpikir keras, lalu matanya membesar. "Nyonya Wimala? Oh, tentu saja aku ingat. Itu adalah klien istimewa kami. Mobilnya sangat mewah dan pemiliknya sangat berwibawa. Itu sekitar 20 tahun lalu, kan?" "Aku ingat persis," katanya sambil tersenyum kecut. "Apa yang terjadi pada mobilnya, Pak? Apa yang diperbaiki?" Tanyaku menahan nafas. Kerusakannya cukup parah, Nyonya. Bukan sekedar penyok biasa. Seluruh bagian bawah mobil, undercarriage-nya, rusak berat. Ada bekas benturan keras seperti menghantam benda tebal. Nyonya Wimala saat itu bilang, ia menabrak tumpukan semen di jalan gelap." Jelas Pak Budi. Aku semakin tegang. Lalu, Pak Budi mencondongkan badannya ke arahku. Suaranya menjadi rahasia. "Tapi Nyonya, saya ini tukang bengkel. Kalau tabrak tumpukan semen, seharusnya kerusakan paling parah ada di bemper. Ini tidak. Kerusakannya merata di bagian bawah. Dan ada bekas goresan panjang, bukan benturan tunggal. Itu terlihat seperti menggila sesuatu, lalu menyeretnya." Menggila sesuatu, lalu menyeretnya. Kepalaku mulai berputar. Ayu meninggal karena sakit, kata Bima. Tapi bagaimana jika Ayu tidak sakit? Bagaimana jika kecelakaan Bima yang sebenarnya adalah kecelakaan yang disengaja mertua? Apakah Bapak ingat melihat hal aneh saat mobil itu diperbaiki? Apa ada... Aku ragu mengatakannya. Bekas lain selain oli? Pak Budi menggeleng. "Tidak ada, Nyonya.
Nyonya Wimala membayar tunai dan meminta perbaikan kilat. Tapi satu hal lagi yang selalu kuingat. Dia sangat panik, tidak seperti Nyonya Wimala yang kukenal. Dia tidak pernah mau menjelaskan detil kerusakannya. Aku mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan bergegas kembali ke mobil. Aku merasa ngeri sekaligus bersemangat. Aku tidak menemukan bukti siapa yang digilas. Tapi aku punya bukti bahwa mertua berbohong tentang penyebab kerusakan mobilnya. Ada yang disembunyikan. Saat aku menghidupkan mesin, mataku tak sengaja melirik spion samping. Di seberang jalan, tepat di pintu masuk sebuah toko kelontong yang sepi, terparkir sebuah mobil sedan hitam yang sangat kukenal. Mobil itu adalah mobil dinas yang sering dipakai oleh Mbak Reni. Jendela mobil itu sedikit terbuka. Aku tidak yakin apakah dia yang menyetir, tapi aku tahu satu hal. Aku diikuti. Mbak Reni tahu aku berbohong tentang supermarket. Mbak Reni tahu aku datang ke bengkel ini. Aku kini bukan hanya berhadapan dengan Dewi, tapi juga seluruh klan mertua yang bersatu untuk menekan kebenaran. Rahasia itu terlalu besar dan mereka tidak akan membiarkanku membongkarnya. Aku menginjak gas mobil, meninggalkan Pak Budi dan bengkelnya. Sekarang permainannya bukan lagi tentang piring, melainkan tentang nyawa dan kebebasan. Aku berhasil kembali ke rumah utama tanpa dicegat. Aku memarkir mobil di garasi belakang, jantungku masih berpacu karena melihat Mbak Reni di dekat bengkel. Mereka tahu aku sedang menggali. Aku memutuskan untuk diam. Aku menyembunyikan kwitansi bengkel itu di tempat yang paling tidak terduga, di dalam boneka Sinta. Aku harus bertindak seolah-olah perjalananku hari ini benar-benar hanya untuk mencari makanan diet. Sore itu suasana rumah terasa sangat dingin. Bima terlihat sangat gelisah. Ia bolak-balik memeriksa ponselnya. Mbak Reni menelponku, Anggun, kata Bima sambil menutup pintu kamar kami. Dia bilang kamu menghilang seharian. Dia khawatir. Dia memintaku untuk mengadakan makan malam keluarga malam ini. Katanya untuk menyambut kepindahanmu secara resmi. Aku tahu itu bohong. Ini bukan penyambutan. Ini adalah pengadilan. Aku setuju, kataku, membuat Bima terkejut. Kita datang, kita bersikap normal. Aku akan pastikan mereka tidak bisa menemukan celah. Malam harinya, meja makan utama disajikan dengan formalitas yang luar biasa. Selain Bima, anak-anak, Dewi dan Mbak Reni, hadir juga Gani dan 2 anak Dewi lainnya. Aku duduk diampit oleh Raka dan Sinta, merasa seperti benteng yang harus melindungi 2 prajurit kecil. Suasana makan malam itu adalah neraka yang elegan. Awalnya Mbak Reni memulai dengan basa-basi. Anggun, bagaimana rasa sup tomat ini? Dewi yang membuatnya khusus, resep dari ibu. Enak sekali Mbak Reni, jawabku memaksakan senyum. Lalu serangan dimulai. Tidak disadari oleh Bima yang sibuk berbicara dengan anak sulung Dewi. Sinta, bagaimana sekolah barumu? Tanya Dewi dengan suara lembut, tapi matanya menyimpan perhitungan. Sinta yang masih canggung menjawab pelan. Bagus, Tante. Bagus, syukurlah. Tapi nak, sekolahmu itu agak jauh ya dari rumah kita ini. Kasihan Bima, harus bolak-balik mengantar. Mungkin sebaiknya kamu pindah saja ke sekolah dekat sini. Ada sekolah swasta bagus di kompleks ini. Aku merasa cengkraman Sinta di pahaku menguat. Ini adalah ancaman halus. Memindahkan Sinta berarti mengambil paksa kenyamanan terakhir yang ia miliki, yaitu teman-teman lamanya. Terima kasih atas sarannya Mbak Dewi, potongku dengan nada setenang mungkin. Tapi Sinta sudah nyaman di sana. Jarak tidak masalah. Aku yang akan mengantarnya setiap pagi. Oh, Anggun yang mengantar. Kami pikir kamu terlalu sibuk untuk itu, apalagi kalau kamu sering keluar kota seperti hari ini. Ini dia, mataku bertemu dengan mata Mbak Reni. Dia tahu aku tidak ke supermarket. Dia tahu aku datang ke bengkel ini. Apakah itu salah satu kebutuhan Sinta? Sampai memerlukan waktu seharian?
Tanya Dewi dengan tatapan tajam ke ponselku. Aku hanya mencari kebutuhan Sinta, Mbak Reni. Memangnya ada salah dengan itu? Tantangku pelan. Dewi segera mengambil alih. Tatapannya memancarkan peringatan yang tidak menyenangkan. Anggun, kamu sudah berjanji pada ibu untuk tinggal di sini dan menjaga kedamaian. Ini adalah rumah yang dibangun di atas tradisi dan aturan. Jika kamu terus bergerak di luar kehendak kami, mencari-cari masalah, itu akan sangat mengganggu stabilitas kami. Stabilitas siapa, Mbak? Stabilitasmu? Atau stabilitas anak-anakku? Stabilitas Bima. Sela Dewi menggunakan Bima sebagai perisai. Dia sudah cukup lelah mengurus dua keluarga. Jangan bebankan dia lagi dengan urusan masa lalu yang sudah terkubur. Lagi pula, Dewi tersenyum sinis, jika kamu terus membuat onar, wasiat mertuamu bisa-bisa dibatalkan, Anggun, dan kamu tahu apa artinya. Ancaman itu jelas, kehilangan rumah, dan yang lebih penting, kehilangan hak asuhku. Aku menatap Bima. Ia tunduk, tidak berani membela. Aku menyadari Dewi dan Mbak Reni kini telah berhasil mengisolasi Bima dari kami. Saat Sinta tiba-tiba berbisik, "Mah, aku mau pulang ke rumah kita yang dulu." Hatiku hancur berkeping-keping. Aku telah gagal melindungi anakku. Kembali ke sayap timur, aku merasa dingin dan kosong. Ruangan ini, yang seharusnya menjadi benteng perlindunganku, kini terasa seperti peti mati yang sesak. Sinta tertidur, masih memelukku erat. Sementara Raka menatapku dengan mata khawatir. "Mah, kita pindah saja dari sini. Biar rumah itu diambil yayasan. Aku tidak peduli," bisik Raka. "Tidak, Nak," kataku membelai rambutnya. "Kalau kita menyerah, kita memberikan kemenangan mutlak pada mereka. Dan kita kehilangan segalanya. Mama tidak bisa." Aku memegang boneka Sinta, merasakan kertas kwitansi bengkel di dalamnya. Rahasia itu masih ada di tanganku, tetapi aku tidak bisa menggunakannya, karena itu akan memicu perang terbuka yang pasti akan melukai anak-anakku. Aku menyadari, masalah utamaku bukanlah Dewi atau Mbak Reni, melainkan Bima. Bima adalah tali penghubungku ke keluarga ini, tetapi dia juga titik lemahku. Selama aku menjadi istrinya dan terikat pada wasiat mertua, aku adalah sandara. Selama Bima terus memprioritaskan keseimbangan yang rapuh dan ketenangan semuanya, dia tidak akan pernah bisa melindungiku. Sore itu aku sedang duduk di sayap timur, memeluk Sinta yang baru saja pulang sekolah, ketika seorang asisten rumah tangga datang. "Nyonya Anggun, Nyonya Dewi ingin bertemu di ruang tamu utama, sendirian," bisiknya. Matanya menunjukkan rasa takut. Aku segera tahu. Bima sudah mengungkapkan rahasia yang kutemukan. Dewi datang bukan untuk memenangkan perang piring, tetapi untuk memohon atau mengancamku agar tidak membongkar masa lalu. Aku meminta Raka menjaga Sinta lalu berjalan ke ruang tamu utama. Ruangan itu terasa dingin dan formal, persis seperti pertemuan pertama kami di kantor notaris. Dewi sudah menunggu di sofa tunggal. Dia tidak lagi menunjukkan arogansi. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan keputusasaan yang sama besarnya dengan kebenciannya padaku. "Anggun, aku dengar kamu mengajukan gugatan cerai," ujar Dewi tanpa basa-basi. "Itu benar, Mbak Dewi. Aku sudah lelah bermain sandiwara di rumah ini. Jika aku bukan istrimu, aku tidak terikat wasiat ibu mertua. Aku bisa membawa anak-anakku pergi tanpa kehilangan rumah kami. Itu adalah satu-satunya jalan keluar yang kumiliki." Dewi menghela nafas panjang. "Dengarkan aku. Bima sudah menceritakan semuanya. Tentang surat-surat Ayu, tentang kecurigaanmu pada wasiat ibu, dan tentang Gani." Aku melihat matanya bergetar saat menyebut nama anaknya. "Mbak Dewi," kataku dengan suara lembut, yang anehnya membuatku merasa lebih kuat. "Aku tidak pernah ingin menghancurkan keluargamu. Aku datang ke sini karena terpaksa. Tapi ketika aku menemukan bahwa mertua menggunakan wasiat ini untuk menutupi sesuatu yang jauh lebih besar, dan itu mengorbankan kedamaian anak-anakku, aku tidak bisa tinggal diam." Dewi tiba-tiba berdiri, berjalan mendekat,
dan berbisik dengan suara yang penuh rasa sakit dan penyesalan. Kamu benar, Anggun. Gani bukan anak kandung Bima. Dia adalah anak Ayu. Tapi ibu tidak mengambilnya secara paksa. Ibu mertua adalah satu-satunya orang yang tahu kebenarannya. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pengakuan. Lalu kenapa dia memberikannya padamu, Mbak? Kenapa Bima tidak tahu? Aku dan Bima sempat sulit punya anak. Ibu mertua sangat ingin cucu, pewaris. Ketika Ayu meninggal, ibu mendatangiku. Dia bilang, jika aku mau mengadopsi Gani dan membesarkannya sebagai anak kandung Bima, dia akan membantu menutupi semua jejak Ayu dan memberiku aset sebagai imbalan. Jelas Dewi, air mata mulai menggenang. Itu adalah pengorbanan terbesarku. Aku membesarkan Gani, mencintainya seperti darahku sendiri. Itu rahasia yang kujaga untuk menyelamatkan nama baik Bima dan keluarga ini. Aku menatapnya. Aku merasakan sedikit empati. Ini adalah rasa sakit yang telah dipendam Dewi selama 20 tahun. Dan kwitansi bengkel itu, Mbak, apakah mertua ibu terlibat dalam kematian Ayu? Dewi menggelengkan kepalanya dengan cepat. Matanya memohon. Tidak sama sekali. Ayu meninggal karena sakit, itu benar. Kwitansi bengkel itu adalah kecelakaan mobil ibu sendiri. Dia menabrak pembatas jalan saat panik, baru tahu hasil pemeriksaan dokter Ayu. Dia hanya takut dan ingin menutupi kerusakannya dari Bima. Tapi wasiat ini, Mbak. Kenapa ibu mertua memaksaku pindah ke sini jika bukan untuk mengancamku? Karena ibu takut, Anggun, kata Dewi. Suaranya naik. Dia takut kamu akan menemukan rahasia itu di sayap timur. Dia berpikir dengan memaksamu tinggal di bawah pengawasanku, kamu tidak punya waktu atau keberanian untuk mencari tahu. Wasiat itu adalah ancaman ganda, menghukummu karena menikahi Bima, dan pada saat yang sama melindungi rahasia terbesarnya. Aku terdiam. Wasiat itu adalah pembalasan dan perkahanan. Dewi maju satu langkah lagi dan berbisik dengan suara yang penuh rasa sakit dan penyesalan. Sekarang kamu tahu, Anggun, jika kamu membongkar rahasia ini, kamu tidak hanya menghancurkan aku atau Bima. Kamu menghancurkan Gani. Kamu menghancurkan pernikahan 20 tahun yang sudah susah payah aku bangun untuk menutupi kesalahan ibu mertua. Aku mohon, jangan cerai. Jangan bongkar ini. Dia tidak lagi menuntut, tapi memohon dengan air mata. Dia meminta aku, madunya, untuk melindungi anak yang bukan anak kandungnya dari kebenaran yang kejam. Aku menyadari, perceraianku akan membatalkan wasiat, tetapi membongkar rahasia ini akan menghancurkan orang yang tidak bersalah, Gani. Aku sekarang menghadapi dilema moral yang sebenarnya, kebebasan diriku atau kedamaian anak orang lain. Ruang tamu itu terasa panas meskipun pendingin udara bekerja keras. Aku berdiri di hadapan Dewi, maduku yang kini tidak lagi memandangku sebagai musuh, melainkan sebagai pemegang kunci kehancurannya. Dilema ini membelengguku. Jika aku bercerai, aku bebas, tetapi rumah Raka dan Sinta hilang. Jika aku membongkar rahasia Gani, aku mendapatkan keadilan, tetapi Gani akan hancur. Aku harus menemukan jalan tengah, sebuah kesepakatan yang menguntungkan semua pihak yang tidak bersalah. Aku mengerti rasa sakitmu, Mbak Dewi, kataku dengan suara tegas. Aku tahu betapa berharganya Gani bagimu. Aku tidak akan pernah menggunakan rahasia tentang Ayu dan usul Gani untuk menyakitinya. Kelegaan terlihat jelas di wajah Dewi, tetapi aku segera mengangkat telapak tangan. Namun, aku tidak akan mencabut gugatan cerai dan aku tidak akan tinggal di rumah ini hanya karena rasa kasihan. Wasiat ibu mertua sudah menghancurkan kedamaianku. Kamu dan Mbak Reni telah menggunakan wasiat itu sebagai alat penindasan. Aku mencondong ke depan sedikit, menegaskan tuntutanku. Ini kesepakatanku, Mbak Dewi. Jika kamu ingin aku diam, dan jika kamu ingin aku menarik gugatan cerai, aku punya 3 syarat mutlak yang harus kamu dan Bima penuhi. Dewi mengangguk cepat. Katakan, Anggun, kami akan lakukan apa saja. 3 syarat mutlak, Anggun. Pengakuan tertulis. Kamu, Bima dan Mbak Reni harus menandatangani surat pengakuan yang dilegalisir notaris. Isinya menyatakan bahwa wasiat ibu mertua dibuat di bawah tekanan emosional dan kamu semua setuju untuk mengeluarkan klausa tinggal bersama dari persyaratan warisan rumah. Ini berarti
Aku dan anak-anakku bebas segera kembali ke rumah lama dan hak milik atas rumah itu tetap aman, terpisah dari wasiat yang bermasalah. Perlindungan anak. Aku menuntut permintaan maaf resmi di hadapan Raka dan Sinta karena telah mengganggu kehidupan mereka. Dan yang paling penting, tidak ada satupun anggota keluargamu yang boleh mengganggu, mengintimidasi, atau ikut campur dalam kehidupan pribadi Raka dan Sinta selamanya. Kendali penuh. Aku akan menyimpan semua surat dan kwitansi yang kutemukan. Ini bukan untuk mengancam, melainkan untuk memastikan bahwa keseimbangan gila Bima tidak pernah mengorbankanku lagi. Jika Bima pernah mencoba kembali ke pola lama yang mengabaikanku demi menenangkan kamu, aku tidak akan ragu menggunakan rahasia ini untuk menyelamatkan diriku. Dewi mendengarkan setiap kata, wajahnya berubah dari cemas hingga pasrah. Tuntutan ini mengharuskan Dewi mengakui kekalahannya dan menyerahkan kendali atas Bima. Aku tidak bisa menjamin Bima, Anggun, kata Dewi, suaranya lemah. Kamu harus menjaminnya, Mbak, balasku tajam. Kalian berdua telah terikat pada rahasia ini selama 20 tahun. Kamu paling tahu kelemahan Bima. Ini adalah pilihan terakhir kita berdua. Aku mendapatkan kebebasan dan melindungi Gani. Atau aku bercerai, rumah itu jatuh ke yayasan dan aku membongkar semuanya ke publik. Kamu yang memilih. Dewi menundukkan kepala, kekalahan total tercetak di bahunya. Ini bukan hanya kekalahan dariku, tapi kekalahan dari bayangan mertua yang memaksa Dewi hidup dalam kebohongan. Baik, Anggun, ucap Dewi, suaranya hampir tidak terdengar. Aku setuju. Aku akan bicara dengan Bima. Kami akan segera menemui notaris. Ketika aku berbalik dan berjalan kembali ke sayap timur, aku merasa lega, tetapi juga terluka. Aku memenangkan pertempuran ini bukan dengan kekerasan dan kekerasan, namun dengan kebenaran dan rasa sakit. Namun, drama belum akhir. Bima harus diyakinkan, dan kesepakatan ini harus diresmikan di tengah protes Mbak Reni. Sejak penemuan kwitansi bengkel, suasana di sayap timur semakin mencekam. Bima menjadi sangat gugup. Anggun, hentikan ini, pinta Bima malam itu sambil memijat pelipisnya. Kita sudah memiliki tameng, jangan mencari masalah yang lebih besar. Jika kamu menemukan sesuatu yang menghancurkan reputasi ibu, seluruh keluarga akan berbalik melawanmu, termasuk Mbak Reni dan Dewi. Anggun, apakah kamu tidak melihat? Selama kita menuruti, mereka akan terus menekan kita. Wasiat ini gila. Dan aku yakin ada motif kriminal di baliknya. Balasku tegas. Aku tidak akan tinggal diam di bawah atap seorang wanita yang mungkin menyembunyikan kejahatan besar. Aku tahu Bima tidak akan membantuku. Aku harus bergerak sendiri. Keesokan harinya, aku mengumumkan di meja makan bahwa aku akan pergi ke supermarket yang jauh untuk mencari bahan-bahan diet Sinta yang tidak tersedia di dekat rumah. Alasan yang sempurna dan tak bisa disangkal. Mbak Reni yang kebetulan sedang sarapan menatapku dengan tatapan tajam. Kenapa tidak minta Bima mengantar? Bima harus keluar kota hari ini, Mbak. Aku akan naik taksi online. Jawab aku santai. Meskipun di bawah meja, tanganku meremas kunci mobil. Aku tidak akan naik taksi online. Itu terlalu mudah dilacak. Aku akan membawa mobil lamaku yang jarang dipakai Bima dan disimpan di garasi paling belakang. Setelah memastikan Bima sudah benar-benar pergi dan Dewi sibuk di ruang kerja, aku diam-diam mengambil mobil lama itu. Jantungku berdebar kencang saat aku menyetir menjauhi gerbang, seolah aku adalah seorang tahanan yang melarikan diri. Bengkel di kwitansi itu terletak di kawasan industri tua, jauh dari hiruk-pikuk kota. Bengkel itu kecil, penuh oli dan tampak kumuh. Aku menunjukkan kwitansi lama itu kepada seorang pria tua yang sedang membersihkan alat-alatnya, yang belakangan ku ketahui bernama Pak Budi, pemilik bengkel. Pak, apakah Bapak ingat mobil mewah ini? Sedan warna gelap, Nyonya Wimala? Tanyaku, menyebut nama mertua. Pak Budi menyipitkan mata, menatap kwitansi yang sudah pudar. Ia tampak berpikir keras, lalu matanya membesar. Nyonya Wimala? Oh, tentu saja aku ingat. Itu adalah klien istimewa kami. Mobilnya sangat mewah dan pemiliknya sangat berwibawa.
Itu sekitar 20 tahun lalu kan? Aku ingat persis, katanya sambil tersenyum kecut. Apa yang terjadi pada mobilnya, Pak? Apa yang diperbaiki? Tanyaku menahan nafas. Kerusakannya cukup parah, Nyonya. Bukan sekedar penyok biasa. Seluruh bagian bawah mobil, undercarriage-nya, rusak berat. Ada bekas benturan keras seperti menghantam benda tebal. Nyonya Wimala saat itu bilang, ia menabrak tumpukan semen di jalan gelap. Jelas Pak Budi. Aku semakin tegang. Lalu, Pak Budi mencondongkan badannya ke arahku. Suaranya menjadi rahasia. Tapi Nyonya, saya ini tukang bengkel. Kalau tabrak tumpukan semen, seharusnya kerusakan paling parah ada di bemper. Ini tidak. Kerusakannya merata di bagian bawah. Dan ada bekas goresan panjang, bukan benturan tunggal. Itu terlihat seperti menggila sesuatu, lalu menyeretnya. Menggila sesuatu, lalu menyeretnya. Kepalaku mulai berputar. Ayu meninggal karena sakit, kata Bima. Tapi bagaimana jika Ayu tidak sakit? Bagaimana jika kecelakaan Bima yang sebenarnya adalah kecelakaan yang disengaja mertua? Apakah Bapak ingat melihat hal aneh saat mobil itu diperbaiki? Apa ada, aku ragu mengatakannya, bekas lain selain oli? Pak Budi menggeleng. Tidak ada, Nyonya. Nyonya Wimala membayar tunai dan meminta perbaikan kilat. Tapi satu hal lagi yang selalu kuingat. Dia sangat panik, tidak seperti Nyonya Wimala yang kukenal. Dia tidak pernah mau menjelaskan detil kerusakannya. Aku mengucapkan terima kasih kepada Pak Budi dan bergegas kembali ke mobil. Aku merasa ngeri, sekaligus bersemangat. Aku tidak menemukan bukti siapa yang digilas. Tapi aku punya bukti bahwa mertua berbohong tentang penyebab kerusakan mobilnya. Ada yang disembunyikan. Saat aku menghidupkan mesin, mataku tak sengaja melirik spion samping. Di seberang jalan, tepat di pintu masuk sebuah toko kelontong yang sepi, terparkir sebuah mobil sedan hitam yang sangat kukenal. Mobil itu adalah mobil dinas yang sering dipakai oleh Mbak Reni. Jendela mobil itu sedikit terbuka. Aku tidak yakin apakah dia yang menyetir, tapi aku tahu satu hal. Aku diikuti. Mbak Reni tahu aku berbohong tentang supermarket. Mbak Reni tahu aku datang ke bengkel ini. Aku kini bukan hanya berhadapan dengan Dewi, tapi juga seluruh klan mertua yang bersatu untuk menekan kebenaran. Rahasia itu terlalu besar dan mereka tidak akan membiarkanku membongkarnya. Aku menginjak gas mobil, meninggalkan Pak Budi dan bengkelnya. Sekarang permainannya bukan lagi tentang piring, melainkan tentang nyawa dan kebebasan. Aku berhasil kembali ke rumah utama tanpa dicegat. Aku memarkir mobil di garasi belakang, jantungku masih berpacu karena melihat Mbak Reni di dekat bengkel. Mereka tahu aku sedang menggali. Aku memutuskan untuk diam. Aku menyembunyikan kwitansi bengkel itu di tempat yang paling tidak terduga, di dalam boneka Sinta. Aku harus bertindak seolah-olah perjalananku hari ini benar-benar hanya untuk mencari makanan diet. Sore itu suasana rumah terasa sangat dingin. Bima terlihat sangat gelisah. Ia bolak-balik memeriksa ponselnya. Mbak Reni menelponku, Anggun, kata Bima sambil menutup pintu kamar kami. Dia bilang kamu menghilang seharian. Dia khawatir. Dia memintaku untuk mengadakan makan malam keluarga malam ini. Katanya untuk menyambut kepindahanmu secara resmi. Aku tahu itu bohong. Ini bukan penyambutan. Ini adalah pengadilan. Aku setuju, kataku, membuat Bima terkejut. Kita datang, kita bersikap normal. Aku akan pastikan mereka tidak bisa menemukan celah. Malam harinya, meja makan utama disajikan dengan formalitas yang luar biasa. Selain Bima, anak-anak, Dewi dan Mbak Reni, hadir juga Gani dan 2 anak Dewi lainnya. Aku duduk diampit oleh Raka dan Sinta, merasa seperti benteng yang harus melindungi 2 prajurit kecil. Suasana makan malam itu adalah neraka yang elegan. Awalnya Mbak Reni memulai dengan basa-basi.
Anggun, bagaimana rasa sup tomat ini? Dewi yang membuatnya khusus, resep dari ibu. Enak sekali Mbak Reni, jawabku memaksakan senyum. Lalu serangan dimulai. Tidak disadari oleh Bima yang sibuk berbicara dengan anak sulung Dewi. Sinta, bagaimana sekolah barumu? Tanya Dewi dengan suara lembut, tapi matanya menyimpan perhitungan. Sinta yang masih canggung menjawab pelan. Bagus, Tante. Bagus, syukurlah. Tapi nak, sekolahmu itu agak jauh ya dari rumah kita ini. Kasihan Bima, harus bolak-balik mengantar. Mungkin sebaiknya kamu pindah saja ke sekolah dekat sini. Ada sekolah swasta bagus di kompleks ini. Aku merasa cengkraman Sinta di pahaku menguat. Ini adalah ancaman halus. Memindahkan Sinta berarti mengambil paksa kenyamanan terakhir yang ia miliki, yaitu teman-teman lamanya. Terima kasih atas sarannya Mbak Dewi, potongku dengan nada setenang mungkin. Tapi Sinta sudah nyaman di sana. Jarak tidak masalah. Aku yang akan mengantarnya setiap pagi. Oh, Anggun yang mengantar. Kami pikir kamu terlalu sibuk untuk itu, apalagi kalau kamu sering keluar kota seperti hari ini. Ini dia, mataku bertemu dengan mata Mbak Reni. Dia tahu aku tidak ke supermarket. Dia tahu aku datang ke bengkel ini. Apakah itu salah satu kebutuhan Sinta? Sampai memerlukan waktu seharian? Tanya Dewi dengan tatapan tajam ke ponselku. Aku hanya mencari kebutuhan Sinta, Mbak Reni. Memangnya ada salah dengan itu? Tantangku pelan. Dewi segera mengambil alih. Tatapannya memancarkan peringatan yang tidak menyenangkan. Anggun, kamu sudah berjanji pada ibu untuk tinggal di sini dan menjaga kedamaian. Ini adalah rumah yang dibangun di atas tradisi dan aturan. Jika kamu terus bergerak di luar kehendak kami, mencari-cari masalah, itu akan sangat mengganggu stabilitas kami. Stabilitas siapa, Mbak? Stabilitasmu? Atau stabilitas anak-anakku? Stabilitas Bima. Sela Dewi menggunakan Bima sebagai perisai. Dia sudah cukup lelah mengurus dua keluarga. Jangan bebankan dia lagi dengan urusan masa lalu yang sudah terkubur. Lagi pula, Dewi tersenyum sinis, jika kamu terus membuat onar, wasiat mertuamu bisa-bisa dibatalkan, Anggun. Dan kamu tahu apa artinya. Ancaman itu jelas. Kehilangan rumah, dan yang lebih penting, kehilangan hak asuhku. Aku menatap Bima. Ia tunduk, tidak berani membela. Aku menyadari Dewi dan Mbak Reni kini telah berhasil mengisolasi Bima dari kami. Saat Sinta tiba-tiba berbisik, "Mah, aku mau pulang ke rumah kita yang dulu." Hatiku hancur berkeping-keping. Aku telah gagal melindungi anakku. Meskipun kami sudah kembali ke rumah, aku tahu ada satu hal yang belum tuntas. Membersihkan hati dari bayangan dendam mertua. Kotak kayu berisi rahasia itu masih ada, dan aku harus memutuskannya. Beberapa minggu setelah kami kembali, aku memberanikan diri kembali mengunjungi rumah utama. Kali ini, aku datang sebagai pihak yang berkuasa, bukan sebagai penyusup. Aku meminta Dewi bertemu di sayap timur, ruangan yang dulunya merupakan sumber semua masalah. Ruangan itu kini kosong, barang-barang mertua sudah dipindahkan. Dewi datang. Dia melihat ke sekeliling ruangan dan menghela napas. Aku tidak pernah menyukai ruangan ini, Anggun. Terlalu banyak kepura-puraan yang disimpan di sini. Aku tersenyum tipis. Aku setuju, Mbak. Tapi ruangan inilah yang akhirnya menyelamatkan pernikahanku. Aku mengeluarkan kotak kayu itu dari tas, meletakkannya di atas meja yang dulu digunakan mertua. Aku ingin kamu menyimpan ini, Mbak Dewi, kataku, mendorong kotak itu ke hadapan Dewi. Dewi terkejut. Kenapa? Itu adalah tamengmu. Itu adalah jaminan kebebasanmu. Aku tahu, tapi aku tidak lagi membutuhkan tameng. Bima sudah berubah, dan aku sudah mendapatkan kebebasanku, jelasku. Aku ingin kamu yang menyimpannya, Mbak. Kamu adalah ibu yang membesarkan Gani. Kamu berhak melindungi rahasia ini bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai simbol pengorbananmu. Dewi mengambil kotak itu, memeluknya erat di dadanya, air matanya kembali menetes.
Tetapi kali ini, itu adalah air mata emosi yang jauh lebih kompleks daripada kekalahan. "Anggun, kamu tidak membenciku?" tanyanya, suaranya dipenuhi rasa tak percaya. "Aku membenci situasi yang diciptakan mertua. Aku membenci rasa sakit yang kamu sebabkan padaku dan rasa sakit yang aku sebabkan padamu," jawabku jujur. "Tapi kita berdua adalah korban dari wanita yang ingin mengatur hidup kita bahkan setelah dia tiada. Kita berdua adalah istri Bima. Dan yang terpenting, kita berdua adalah ibu yang berjuang mati-matian melindungi anak-anak kita." Aku melangkah mendekat, memberikan kepastian yang ia butuhkan. "Simpan kotak ini, Mbak. Jika suatu saat Bima kembali menjadi pria pengecut yang lama, atau jika Mbak Reni kembali mengancam, kamu punya hak untuk membongkar rahasia ini demi melindungi Gani. Gunakan itu sebagai kekuatanmu, bukan ketakutanmu." Dewi menatapku. Tatapannya kini dipenuhi rasa hormat yang mendalam. "Terima kasih, Anggun. Aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan bayangan ibu mengatur hidup kita berdua." Kesepakatan kami di hari itu bukan hanya mengakhiri permusuhan, tetapi juga menciptakan ikatan emosional yang tak terduga. Dua wanita yang dipaksa bersaing, kini bersatu melindungi satu rahasia besar. Saat aku meninggalkan rumah utama, aku melihat kembali ke jendela sayap timur. Rasa marah dan dendamku hilang, digantikan oleh rasa damai. Aku telah membebaskan diriku dari wasiat gila itu. Dan yang lebih penting, aku telah membebaskan Bima dari kebohongannya sendiri. 2 tahun telah berlalu sejak penandatanganan kesepakatan itu. Batasan waktu yang ditetapkan oleh wasiat mertua kini telah berakhir, tetapi syarat itu sudah lama tidak relevan. Rumah kami tetap menjadi surga kami, dan aku tidak lagi hidup dalam ketakutan. Bima benar-benar menepati janjinya. Dia tidak lagi menjadi pria yang membagi waktu dan kasih sayang secara setengah-setengah. Dia menjadi suami yang hadir. Hubungan kami jauh lebih intim, jujur dan hangat daripada 15 tahun sebelumnya. Pada peringatan 2 tahun kepindahan kami dan kepindahan kami kembali, Bima mengadakan pesta kecil hanya untuk keluarga inti kami. "Aku ingin merayakan pembebasan kita, Anggun," bisiknya sambil memelukku. Raka kini sudah menyelesaikan kuliahnya dan menjadi pria muda yang percaya diri. Sinta yang sudah remaja tumbuh tanpa rasa takut dan sangat dekat dengan ayahnya. Ironisnya, hubungan kami dengan Dewi dan anak-anaknya juga membaik, meskipun tetap menjaga batasan yang sehat. Suatu sore, aku menerima telepon dari Dewi. Suaranya terdengar cemas. "Anggun, kamu bisa datang ke rumah utama sekarang. Ada yang penting," pinta Dewi. Aku datang ke rumah utama dengan hati-hati. Aku dan Dewi bertemu di teras belakang, di mana udara lebih terbuka. "Ada apa, Mbak? Apakah Mbak Reni kembali membuat masalah?" tanyaku. Dewi menggelengkan kepalanya. Dia tampak sangat sedih. "Ini tentang Gani. Dia tahu." Jantungku mencelos. Gani, anak sulungnya yang kini sudah dewasa, entah bagaimana telah menemukan rahasia kelam tentang ibu kandungnya Ayu dan mertua. Dia menemukan dokumen adopsi lama yang kusimpan, yang ibu mertua seharusnya hancurkan, bisik Dewi, matanya berkaca-kaca. "Dia datang kepadaku dan Bima kemarin. Dia bertanya, kenapa kami membohonginya seumur hidupnya." Aku tahu betapa hancurnya perasaan Gani. Rahasia yang kami lindungi demi kedamaiannya kini meledak di wajahnya. "Lalu apa yang kalian sepakati?" Bima menceritakan semuanya, Anggun. Dari Ayu, wasiat ibu, hingga kesulitan kami memiliki anak. Dia menceritakan alasan kami melakukan itu, bahwa semua itu adalah upaya yang salah untuk melindunginya, kata Dewi, suaranya parau. Yang paling mengejutkan adalah respon Gani. Dia sangat marah tentu saja, tapi dia juga bilang, "Aku tidak peduli dari mana aku berasal. Yang aku tahu, mama yang membesarkan aku, bukan wanita yang meninggal itu." Aku merasa lega. Cinta Dewi yang tulus selama 20 tahun telah mengalahkan kebohongan yang direncanakan mertua. Gani marah, tapi tidak hancur. Ikatan mereka terlalu kuat. Dewi tersenyum tipis. Air mata bercampur dengan kelegaan.
Aku hanya ingin memberitahumu. Rahasia ini akhirnya terbongkar, tapi tidak menghancurkan kami. Dan itu semua berkat kamu, Anggun. Jika kamu tidak memaksaku jujur dan membuat Bima berubah 2 tahun lalu, kami tidak akan punya keberanian menghadapi kebenaran ini sekarang. Aku menyadari, krisis wasiat mertua 2 tahun lalu yang terasa seperti neraka adalah hadiah yang tidak terduga. Kami semua, termasuk Dewi, dipaksa untuk menghadapi kebenaran yang ditutup-tutupi selama 2 dekade. Aku tersenyum pada Dewi. Senyum yang tulus, bukan senyum perpesahan, melainkan senyum persaudaraan yang aneh. Aku senang kalian baik-baik saja, Mbak. Kalian adalah keluarga yang kuat. Ketika aku kembali ke rumah, Bima sedang menungguku. Dia tidak perlu bertanya apa yang terjadi. Dia bisa melihatnya di mataku. Rahasia itu akhirnya tuntas, kata Bima memegang tanganku. Iya Bima, dan kita semua selamat. Aku menatap wajahnya. Kita tidak lagi terikat pada masa lalu yang kelam. Kini pernikahan kami benar-benar utuh. 2 tahun yang lalu aku mengajukan cerai untuk mencari kebebasan. Hari ini, aku menemukan bahwa kebebasan sejati adalah kejujuran yang menyakitkan. Beberapa bulan setelah kebenaran Gani terungkap dan diterima, Bima mendapat kabar dari Notaris Hidayat. Karena klausul wajib tinggal bersama telah dicabut, dan karena aku tidak pernah benar-benar bercerai, notaris harus secara resmi mengakhiri kewajiban wasiat itu di mata hukum. Bima dan aku pergi ke kantor notaris. Kali ini, suasananya terasa ringan, tanpa ada ketegangan atau drama yang mencekik. Nyonya Anggun, selamat! Anda dan Bapak Bima telah berhasil melewati periode yang paling sulit, ujar Notaris Hidayat sambil tersenyum. Secara hukum, wasiat almarhumah Nyonya Wimala kini dianggap terpenuhi dalam semangatnya, yaitu memastikan semua keluarga Bima bersatu, meskipun tidak secara harfiah. Aku merasakan ketenangan yang dalam. Aku tidak hanya menyelamatkan rumah, tetapi aku juga membersihkan nama baikku dari cap perusak. Dalam perjalanan pulang, Bima menyetir dalam diam yang nyaman. Aku baru menyadari, Anggun, kata Bima, memecah keheningan. Ibu sangat membencimu, tapi dia juga sangat ingin Gani dilindungi. Wasiatnya adalah tindakan putus asa untuk mengendalikan kedua hal itu. Iya Bima, dia ingin kita hancur, tetapi dia juga ingin kita bertanggung jawab atas dosa masa lalunya. Kataku, telah memperlihatkan banyak kebohongan, mengungkapkan kerapuhan kita, dan akhirnya menyelamatkan pernikahan kita yang sudah sakit selama bertahun-tahun. Musim berganti, dan hidup terus berjalan. Aku, Anggun, kini duduk di teras rumahku yang asri menyeruput kopi dan mengamati bunga-bunga yang mekar di taman. Rumah ini tidak lagi terasa seperti aset yang harus diperjuangkan, melainkan benar-benar sebuah rumah, tempat berlindung dan kehangatan. Aku mengambil buku catatan lama yang kubuat selama 2 tahun yang terasa seperti 20 tahun itu. Di halaman terakhir, aku menuliskan rangkuman dari semua drama yang kuhadapi. Pelajaran pertama, keberanian melawan kepengecutan. Aku menyadari bahwa selama bertahun-tahun, aku hanya menoleransi pernikahan yang timpang karena rasa takut akan status dan kehilangan. Bima hidup dalam kepengecutan untuk tidak menyakiti Dewi, tetapi ia justru menyakitiku paling dalam. Wasiat mertua, dengan segala kekejamannya, memaksaku menghadapi rasa takut Bima dan mendorongnya untuk memilih. Aku akhirnya memahami, cinta yang sejati harus disertai kehadiran dan keberanian untuk membela pasangannya. Pelajaran kedua, keheningan adalah senjata paling tajam. Dewi dan Mbak Reni tidak menggunakan teriakan atau perkelahian fisik. Mereka menggunakan keheningan, pandangan merendahkan, dan peraturan tak tertulis untuk mengisolasi kami. Aku belajar bahwa konflik emosional yang paling merusak adalah konflik yang dimainkan secara halus, di belakang layar, menyasar harga diri dan psikologi. Namun aku berhasil membalasnya dengan keheningan strategis saat menemukan rahasia Gani. Pelajaran ketiga, tidak ada yang terisolasi dalam kebohongan. Kisah mertua yang berbohong tentang kecelakaan, Dewi yang berbohong tentang anak, dan Bima yang berbohong tentang perasaannya, semua itu membuktikan bahwa kebohongan tidak pribadi.
Kebohongan selalu menciptakan jaringan yang rumit, menjerat semua orang yang dicintainya ke dalamnya. Ketika Gani akhirnya mengetahui kebenaran, dia tidak lari. Dia memilih ibunya, Dewi, karena Dewi telah mencintainya dengan tulus meskipun dimulai dengan kebohongan. Itu mengajarkanku bahwa cinta yang tulus dapat mengalaskan kebenaran yang kejam. Aku menutup buku catatan itu. Kisah ini tidak berakhir dengan penghancuran keluarga, tetapi dengan penyatuan yang jauh lebih jujur. Aku dan Dewi kini menjaga hubungan yang unik. Kami sesekali bertemu, berbagi cerita tentang anak-anak, dan kami berdua memikul beban rahasia besar Gani. Kami tidak lagi madu yang bersaing, melainkan sekutu diam yang terikat oleh pengorbanan dan kebenaran. Bima masuk, membawa secangkir teh untukku. Dia duduk di sampingku, tangannya menggenggam tanganku erat. Kamu tahu, Anggun, kita sudah melewati 2 tahun itu. Batasan waktu wasiat sudah usai. Katanya, matanya memancarkan kedamaian. Aku tahu, Bima, dan wasiat itu hanya membuat kita sadar bahwa rumah itu tidak harus sebesar rumah utama. Yang terpenting adalah fondasinya kuat. Jawabku. Aku menatapnya, lalu tersenyum. Senyum yang kini benar-benar murni, tanpa ada sedikit pun kepura-puraan. Aku adalah istri kedua yang dipaksa masuk ke rumah maduku. Pengalaman itu seharusnya menghancurkanku. Tapi aku tidak hancur. Aku berhasil mengubah surat wasiat yang penuh dendam menjadi warisan kejujuran. Inilah kisahku. Kisah tentang bagaimana aku berjuang bukan untuk memenangkan hati suami dari istri lain, melainkan merebut kembali harga diri dan kedamaian sejati bagi anak-anakku.